Hmm. Suara musiknya kedengaran nggak? Tadi nggak kedengeran sih, Bu. Oh, nggak kedengaran. Iya, Kirain memang saya sengaja belum nggak share pakai. sound. Iya. Nggak dengar Oke, sih, kalau Ci. gitu, Nggak kedengeran suaranya. oke. Kalau gitu kita mulai aja. Eh, Selamat malam, Secie, dan mungkin ada Sesyungnya ya. Oh ya, ada Sesyung juga, Sesyung Widodo, Sesyung Yakob. Kembali kita bertemu lagi dalam pertemuan kita yang ke-35. Kali ini akan dipandu oleh Sesyung Hengki nih. Dan oke. Dan kali ini Sesyung Hengki kembali dengan topik mengelola sensasi dan fisik melalui meditasi. Kali ini Sesyung Hengki akan mereview dan memfinalkan ya. Bukan berarti habis ini Sesyung Hengki nggak isi lagi. Jadi sekali-kali Sesyung Hengki akan tetap mengulang untuk sebagai pelatihan buat kita. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada Sesyung Hengki. Terima kasih. Oke, makasih Bu Heleng. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai pembicaraan dan diskusi yang lain, kita seperti biasa ya, kalau bagi yang baru bergabung, kalau lihat video-videonya kita selalu mulai dengan latihan nafas. Sekedar mereview aja, latihan nafas tuh penting banget. Jadi di dalam meditasi, latihan nafas tuh sebagai basic dan benar-benar dipakai dan memang benar-benar banyak gunanya. Kita bagi yang baru bergabung, untuk latihan nafas nih ada dua. Yang pertama, kita tidak berhitung, jadi nafas kita tuh sebenarnya kita pakai nafas diafragma, nafas perut ya. Bagi yang baru bergabung, jadi ini mungkin baru tahu bahwa nafas diafragma tuh dengan mengembang kempiskan perut. Jadi waktu kita tarik nafas, perutnya mengembang, waktu kita hembuskan nafas, perutnya jadi mengempis. Dan itu memang harus dilakukan secara sadar. Nah, untuk yang latihan pertama, kita coba latihan dulu, tarik nafas, hembus nafas. Saya istilahnya in, out, in, out. Ingat ya, in perutnya menggembung, lalu out perutnya mengempis. Nanti setelah itu, setelah latihan pertama selesai, saya langsung masuk ke latihan keduanya. Latihan keduanya saya akan berhitung. Saya akan berhitung 1 sampai 5 atau tepatnya 2 sampai 5. Saya akan bilang in 2 3 4 5. Kita selama hitungan 2 3 4 5 kita tarik nafas lewat hidung, lalu tahan sebentar, paling tidak 1 atau 2 hitungan, nanti saya akan katakan lagi out 7 8 9 10. Itu dikeluarkan, lalu tahan sebentar, lalu saya bilang lagi in, masuk ke hitungan 12, 13, 14, 15, itu untuk tarik nafas, dan tahan sebentar, out 17, 18, 19, 20. Ya, sekedar merefresh lagi. Yuk kita mulai untuk latihan pertama sesuai dengan hitungan saya ya. Instruksi saya. Yuk kita sama-sama cari tempat duduk yang nyaman dan santai. Yuk kita mulai. Mulai in, out, 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 in, out. Sekarang kita mulai dengan hitungan, ikuti hitungan saya. In, 2, 3,
4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Tahan. In. 52, 53, 54, 55. Tahan. Out. 57, 58, 59, 60. Tahan. In. 62, 63, 64, 65. Tahan. Out. 67, 68, 69, 70. Tahan. In. 72, 73, 74, 75. Tahan. Out. 77, 78, 79, 80. Tahan. In. 82, 83, 84, 85. Tahan. Out. 87, 88, 89, 90. Tahan. In. 92, 93, 94, 95. Tahan. Out. 97, 98, 99, 100. Oke. Ya, kita mulai ya. Ada yang mau share dulu sedikit? Silahkan, terutama bagi yang baru bergabung. Kesulitan nggak? Saya. Siung mau nanya, Siung. Silahkan. Kalau mau misalnya kita keluarin napas itu dari mulut atau gimana, Siung? Apa dari hidung aja? Sama aja, sebenarnya nggak terlalu penting dari mulut dan dari hidung. Jadi sebenarnya sama aja. Cuma supaya gampang, kita nggak usah ngatur nafas dari hidung aja. Jadi keluar masuk lewat hidung. Sebenarnya tarik nafas melalui hidung tuh bagus dibandingkan tarik nafas lewat mulut kan ya, karena kan ada penyaringnya. Jadi lebih gampang tarik dan keluar dari hidung, Ibu. Lebih gampang. Nggak kirain tarik dari hidung, keluar dari mulut, nggak. Kalau sudah terjadi nggak apa-apa, tapi kalau untuk gampangnya dari hidung terus aja. Kanan ya, Jadi, Siung? ya, kanan. Biasanya kalau lewat mulut membuat kita jauh lebih panas sebenarnya. Jadi karena diatur, setiap nafas yang diatur, setiap nafas yang dihitung sebenarnya membuat tubuh kita jadi panas. Jadi makanya olah nafas tuh penting banget untuk membuat tubuh kita tuh jadi hangat sebenarnya. Itu sih lebih condong ke situ.
Oke, sebelum ya hari ini seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal Ibu Weleng, hari ini kita review tentang mengelola sensasi dan juga mengelola fisik melalui meditasi ya. Ini udah pernah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, tapi ini hanya mengingatkan sekali lagi sambil kita coba latihan lagi. Nah, ini yang pertemuan beberapa minggu lalu yang cukup panjang ya kita berdiskusi, tapi intinya kalau Bapak Ibu nanti coba lihat lagi, terutama di sesi-sesi yang tadi Bu Eleng udah sampaikan ya, yang diisi oleh saya, diisi oleh teman-teman narasumber yang lain, sebenarnya kalau saya bisa bilang, kalau saya menyebutnya ini adalah mind over matter, jadi mind yang bisa mengatasi matter. Matter itu apa? Matter itu hal. Halnya itu apa? Ada 3 yang saya cantumkan di sini. Mind bisa mengontrol pikiran, mind bisa mengontrol tubuh, mind bisa mengontrol sekeliling kita. Nah, dari 30-an kali pertemuan, terutama yang kita berlatih sama-sama, baik melalui saya dengan narasumber yang lain, kita tuh sudah paling tidak sudah melakukan di yang pertama. Jangan salah ya, jangan terus berkecil hati, ya baru 30 kali baru yang pertama. Enggak. Banyak hal sebenarnya yang kita harus latih untuk mempengaruhi atau mengontrol mind. Termasuk kita berusaha untuk tenang, diam, rileks, itu tuh butuh effort. Nah, di pertemuan terakhir kita sudah mulai bisa mengontrol tubuh. Banyak teman-teman yang sudah merasakan pengaruhnya ya, keluar keringat, tapi kita nggak ngapa-ngapain, cuma meditasi aja. Terus juga ada juga menyembuhkan rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ini kita mereview di 1 dan 2. Yang 3 kita belum, tapi nanti yang tadi Bu Hileng bilang, nanti kita sekali-sekali saya akan juga masuk untuk kita coba review. Tapi pesan saya satu ya, jangan sampai udah 30 atau 20 latihan hilang percuma ya. Jadi yang paling penting adalah dilatih terus ya. Nah, dari yang tadi, jadi setiap teman-teman tuh Bapak Ibu harus tahu ya ini tahapannya, dan sebenarnya secara real kita tuh udah melakukan paling tidak 3 hal dari yang bawah. Kita belajar aware, kita belajar mindful, dan kita juga belajar meditation. Nah, dari 3 hal yang sudah kita belajar, saya cuma mengingatkan aja bahwa awareness itu kita aware dengan kegiatan kita, memfokuskan pada kegiatan yang kita kerjakan. Mindfulness di sini saya lebih membawakan sebenarnya awareness itu bagian dari mindfulness. Mindfulness lebih ke kita duduk diam, kita mencoba melihat pikiran yang lewat di depan kita, kita juga memperhatikan sensasi yang timbul, jadi kita sekedar melihat tanpa judgement, kita nggak menolak, kita juga nggak menjudge. Meditation lebih ke kita fokus ke satu hal, lalu kita memaintain itu, termasuk di dalamnya judul yang hari ini, kita mengelola sensasi dan mengelola juga fisik. Yang atas nanti deh kita bahas kapan-kapan lagi. Nah, bagi teman-teman yang udah mengikuti sesi-sesi saya, misalnya kita udah beberapa kali, saya cuma mengingatkan mudah-mudahan nanti kita punya waktu ya, kalau bisa saya minta teman-teman untuk memikirkan kira-kira tahap-tahap mind over matter mana yang berguna bagi saya secara pribadi, ya. Lalu yang bisa dipraktekkan untuk waktu yang teratur dan cukup lama. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa memilih salah satu teknik yang bisa dipakai terus-terusan ya. Selain nafas ya, nafas itu udah wajib, tapi kalau bisa ada yang lain lagi. Tujuannya adalah supaya kalau ini dilatih terus sama seperti otot, jadi ototnya makin lebih kuat ya. Jadi pilih satu teknik yang ada, yang sudah saya coba sharekan ke Bapak Ibu, lalu dipraktekkan terus untuk waktu yang lama, pasti ada pengaruhnya. Ya, nanti kita bahas di terakhir. Ini saya cuma mengingatkan PR beberapa minggu yang lalu. Oke, saya nggak masuk ke mindfulness dulu ya. Nanti kita mindfulness kita coba lihat yang lain, tapi saya lebih prefer kita coba latihan mengenai mengelola rasa nyaman dulu ya.
Nah, untuk yang rasa nyaman ini kayaknya lebih dibutuhkan nanti juga untuk latihan fisiknya ya, mengelola fisik. Nah, sekarang gini, saya kasih gambarnya judulnya mengelola sensasi lewat meditasi. Di bawahnya ada tulisan rasa nyaman, di bawahnya lagi ada gambar sungai dengan pemandangannya. Jadi gini, sekedar review atau memperkenalkan hal baru kepada teman-teman yang baru bergabung, meditasi yang sekarang mau kita jalankan adalah kita mencari suasana nyaman. Sebentar ya Bapak Ibu, kayaknya saya ada ketinggalan. Sebentar saja. Soalnya kalau saya presentasi di situ, saya nggak bisa ngelihat note-nya. Sebentar ya, sebentar. Jadi di dalam sebentar. Show presentation view. Oke, ya sini. Nah, dalam mengelola sensasi lewat meditasi, saya minta Bapak Ibu untuk memikirkan satu kondisi, satu situasi di mana Bapak Ibu merasa nyaman ya. Boleh mengambil view ingatan kita waktu yang seperti di gambar itu. Mungkin pernah camping atau pernah jalan-jalan kemana, entah ke dalam negeri atau luar negeri, tapi view-nya tuh untuk cukup bagus untuk menimbulkan rasa nyaman. Mau di mana aja boleh, mau di sungai, di hutan, di bukit, atau saya pernah share bahkan di tempat tidur sendiri dengan suasana yang nyaman, dengan ada AC, itu juga boleh. Jadi sebelum meditasi yang mengelola sensasi ini, saya minta Bapak Ibu memilih satu imajinasi tempat yang pernah Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu anggap itu menimbulkan rasa nyaman. Sekali lagi, apapun itu, mau pergi ke satu tempat, mau ada di ruangan, mau ada apa, terserah. Coba Bapak Ibu pilih dulu salah satu ya. Boleh di mana aja. Saya kasih waktu nggak lebih dari 1 menit. Boleh dipilih dulu ya. Oke, saya yakin udah ya, nggak ada kesulitan ya. Nah, selanjutnya nanti dengan instruksi saya, kita akan coba masuk ke situasi tersebut. Ya, nanti saya akan pandu Bapak Ibu, sekali lagi tanpa musik, tanpa segala macam, saya akan pandu Bapak Ibu untuk masuk ke kondisi itu. Bapak Ibu tinggal mengikuti petunjuk dari saya ya. Sekarang kita coba ya bersama-sama ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi, saya akan stop video saya, tapi Bapak Ibu hanya mendengarkan suara saya. Oke ya. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu coba bayangkan satu tempat, lokasi, dimanapun itu yang membuat Bapak Ibu merasa nyaman, ya, merasa rileks. Oke, sudah dapat semuanya. Nah, tidak perlu dibayangkan dulu. Sekarang cari posisi yang nyaman, Bapak Ibu, duduknya di-adjust supaya bisa bersantai. Boleh senderan, boleh posisinya nggak mesti harus duduk tegak, tapi rileks saja. Kalaupun harus senderan, usahakan bahwa senderannya belakangnya tetap lurus ya. Sudah ya? Oke, sekarang perlahan-lahan Bapak Ibu saya minta tutup matanya. Bapak Ibu hanya mendengarkan suara saya. Kita mulai belajar mengelola sensasi lewat meditasi, terutama untuk rasa nyaman. Tutup mata Bapak Ibu, tarik nafas, tidak perlu dihitung, tidak perlu kembang-kempis, hanya tarik nafas, hembuskan nafas, tarik nafas lagi melalui hidung, keluarkan lagi melalui hidung. Rileks saja, tidak perlu diatur, hanya perlu sadari bahwa Bapak Ibu sedang bernafas. Sekedar sadari nafas yang dihirup
Dan nafas yang dihembuskan tidak perlu dihitung, tidak perlu dikembang-kempiskan, tidak perlu diatur. Sekarang saya minta Bapak Ibu memanggil nama Bapak Ibu sendiri, panggil nama Bapak Ibu. Kalau saya memanggil diri saya, Hengki, Kiki, panggil nama Bapak Ibu, dan katakan bahwa saya mau merasakan rasa nyaman sekarang dengan masuk ke dalam suasana, kondisi, ruangan, tempat, atau apapun yang tadi sudah Bapak Ibu sudah set sebelumnya. Panggil nama Bapak Ibu, katakan kepada diri Bapak Ibu bahwa saya sedang berada di tempat yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan. Rasakan semua yang ada seolah-olah Bapak Ibu ada di tempat itu. Bayangkan, visualisasikan lewat mata, seolah-olah Bapak Ibu melihat kondisi yang tadi sudah diset. Lihat dengan mata betapa nyamannya tempat Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu, rasakan kenyamanan di kelopak mata Bapak Ibu karena melihat view yang menimbulkan rasa nyaman ke mata. Apakah itu aliran sungai? Apakah itu melihat daun-daun yang bergerak? Atau di tempat di mana Bapak Ibu berada sekarang? Mungkin hanya di dalam ruangan, tapi Bapak Ibu merasa nyaman dengan melihat sekelilingnya. Bayangkan itu, visualisasikan itu, panggil nama Bapak Ibu. Sambil dengan mata tertutup, bayangkan Bapak Ibu melihat sekeliling dan merasa nyaman dengan penglihatan itu. Panggil nama Bapak Ibu sekali lagi. Sekarang coba rasakan kenyamanan itu menyentuh ke kulit di muka, kulit yang ada di sekitar hidung, dahi. Rasakan hembusan angin di daerah tersebut. Dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin Bapak Ibu ada di lapangan luas, di gunung, di bukit, atau sekedar di lapangan luas. Bahkan mungkin Bapak Ibu berada di dalam kamar. Rasakan bahwa udara yang berembus terasa di kulit, muka, hidung, leher. Biarkan rasa nyaman itu, hembusan nyaman itu juga terasa di tangan, di kaki, bahkan di kulit tubuh kita, di kulit tubuh Bapak Ibu. Biarkan rasa nyaman, rasa sejuk itu menjalar di seluruh kulit Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu. Ingatkan rasa nyaman itu yang menyentuh di seluruh kulit tubuh.
perlahan-lahan coba juga panggil nama Bapak Ibu dan coba fokuskan ke pendengaran Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu dan ingatkan Bapak Ibu untuk mendengarkan situasi di tempat Bapak Ibu berada. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan suara angin yang berhembus, suara daun, atau suara air yang bergemericik, suara angin yang berhembus, atau malah cuma suara AC yang berhembus di dalam ruangan. Tapi suara-suara itu membuat Bapak Ibu nyaman dan rileks. Dengarkan suara itu, panggil nama Bapak Ibu untuk fokus ke suara tersebut. Bayangkan bahwa suara itu membuat Bapak Ibu lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Sekarang panggil kembali diri Bapak Ibu dan coba rasakan semua sensasi yang ada, mulai dari mata, kulit di sekujur tubuh, suara yang tertangkap pendengaran, dan semua hal yang tertangkap oleh 3 panca indera tersebut. Biarkan semua sensasi yang ada membuat Bapak Ibu semakin rileks dan semakin nyaman. Sekarang, panggil kembali diri Bapak Ibu, lalu hirup nafas dalam-dalam lewat hidung. Dan sekarang Bapak Ibu memfokuskan pada nafas yang Bapak Ibu hirup dan nafas yang Bapak Ibu hembuskan. Rasakan bahwa nafas yang Bapak Ibu tarik membuat diri Bapak Ibu tambah nyaman, tambah rileks. Mungkin sekarang Bapak Ibu membayangkan ada di pinggir sungai, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan wanginya aliran sungai, wanginya hembusan angin, wanginya dedaunan, wanginya udara di sekitar Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu di dalam ruangan, hanya dengan menghirup udara AC, Bapak Ibu merasa nyaman sekali, merasa rileks sekali. Panggil diri Bapak Ibu untuk fokus ke nafas yang ditarik dan dihembuskan. Sekali lagi, bayangkan bahwa nafas yang ditarik membuat diri Bapak Ibu jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks. Panggil terus nama Bapak Ibu untuk menambah kenyamanan dan kerileksan itu. Sekarang panggil lagi nama Bapak Ibu dan kembali fokuskan ke 4 panca indera yang sudah kita lalui tadi. Panggil nama Bapak Ibu untuk fokus ke penglihatan,
Kembali lagi, bayangkan semua yang dilihat membuat Bapak Ibu jauh lebih rileks. Apapun yang Bapak Ibu bayangkan sudah dilihat, membuat mata Bapak Ibu menjadi nyaman dan rileks. Rasakan juga hembusan angin yang menyentuh kulit Bapak Ibu. Kesejukan yang berhembus mengenai kulit Bapak Ibu. Menambah rasa nyaman dan rasa rileks dari sebelumnya. Coba dengarkan pula gemericik air, suara udara, suara daun, atau suara apapun yang tertangkap juga menimbulkan rasa nyaman, damai, dan rileks. Tetap bernafas, panggil nama Bapak Ibu, tarik nafas dalam-dalam, rasakan kesegaran dari udara yang Bapak Ibu tarik, dan hembuskan, dan rasakan kelegaan bersama dengan hembusan nafas yang keluar dari diri Bapak Ibu. Lakukan terus. Biarkan diri Bapak Ibu mengeksplor semua indera yang ada. Sebutkan satu persatu. Detailkan satu persatu. Dan katakan ke diri Bapak Ibu bahwa semua sensasi itu membuat Bapak Ibu menjadi lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih damai. Ulangi terus, selalu panggil nama Bapak Ibu. Biarkan Bapak Ibu merasa nyaman di posisi sekarang. Tetap sadar dengan nafas yang ditarik dan dihembuskan. Rasakan kenyamanannya masuk ke seluruh tubuh, sampai ke semua persendian, tulang-tulang, dan sekujur tubuh Bapak Ibu. Rasakan rileks itu menjalar ke seluruhnya, membuat Bapak Ibu menjadi lebih fresh, lebih segar. Biarkan energi ini membuat Bapak Ibu lebih nyaman dan lebih segar lagi. Tarik nafas yang dalam. Panggil nama Bapak Ibu. Sadari nafas yang dihembus. Katakan ke dalam diri Bapak Ibu sendiri, perlahan-lahan kita tinggalkan bayangan yang tadi sudah kita ciptakan. Perlahan-lahan bayangan tempat nyaman tadi berangsur-angsur hilang sedikit demi sedikit dari imajinasi kita. Tetap tarik nafas. Coba rasakan sekarang udara yang ada di sekitar kita. Sambil sedikit-sedikit pula kita hilangkan bayangan tempat yang tadi kita sudah imajinasikan. Sekarang Bapak Ibu mulai bergerak sedikit-sedikit, gerak-gerakan telapak tangan,
pergelangan tangan, kaki, bahu, pinggang. Mulai sadari Bapak Ibu kembali ke kondisi di depan komputer. Mulai rasakan udara di sekitarnya. Mungkin suara AC. Mungkin juga telapak kaki yang menyentuh lantai. Mulai gerak-gerakan dan perlahan-lahan buka mata kita. Mulai sadari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Perlahan-lahan buka mata kita, mulai gerak-gerakan. Perlahan-lahan mulai buka mata kita kembali. Dan perlahan-lahan kita mulai siap, ready kembali di depan komputer kita masing-masing. Tarik nafas, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Kita mulai menggather kesadaran kita, balik lagi ke depan komputer kita masing-masing. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan nggak tidur ya. Saya cuma takut ketiduran doang. Karena kita online, jadi takutnya nggak ketahuan nanti. Masih mute Bu Wileng. Jadi mesti offline ya Sasyong. Supaya ketahuan yang tidur, Bu. Kayak murid sekolah. Kalau murid sekolah nggak boleh tidur karena mesti belajar. Kalau di sini nyaman terus jadi tidur. Aduh. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau share dulu? Ya nih, terutama yang baru join, share dong pengalamannya. Atau ada mau tanya, Silakan. share link. Ya, C. Ya, Tadi waktu meditasi itu ya, ngebayangin itu ya, ngebayangin bahwa ada di pegunungan gitu ya. Itu rasanya memang sepertinya apa, kesejukan gitu ya, ada. Tapi untuk konsentrasi penuh belum sampai ke situ. Iya, iya. Nggak apa-apa, Bu. Baru mulai di awal. Nggak apa-apa. Iya. Sip. Tapi bisa mencapai nyaman, cuma nggak lama gitu ya, Bu. Iya, benar. Apalagi kadang suka denger motor lewat apa, jadi konsennya nggak sampai full gitu loh. Oke. Sebenarnya nanti malah Ibu bisa di beberapa sesi saya pernah share juga. Jadi meditasi nggak mesti dalam suasana yang tenang. Jadi kita bisa meditasi waktu kita di food court misalnya, dan itu bisa kita lakukan. Jadi waktu saya bilang tentang ini bukan berarti saya cuma bilang aja tapi belum melakukan, bisa kok Bu. Jadi bahkan kalau yang sering terjadi tuh di saya tuh sering kalau misalnya ke mall gitu ya, jalan-jalan bersama anak-anak, kalau udah crowded, udah ngelihatnya udah banyak, saya malah jadi pokoknya nggak betah gitu, nggak nyaman. Yang saya lakukan, saya cuma duduk diam di tempat yang ramai itu, ya udah cuma latihan untuk membuat tenang. Jadi meditasi saya mau mengatakan bahwa meditasi memang nggak harus di tempat yang tenang. Justru sebenarnya suara-suara itu, lingkungan yang mungkin nggak nyaman, itu adalah latihan kita, Ibu. Jadi nggak apa-apa. Dikit-dikit justru anggap aja motor itu sebagai
sarana kita untuk jadi lebih mahir lagi, Bu. Iya tadi Susyung kasih gambar ini, saya pikir wah sesuai sama saya yang kemarin pernah ke hiking ya, naik Mhm, gunung gitu loh. mhm, Wah mhm. ini cuacanya memang bagus gitu ya, jadi merasakan gitu loh Syung. Iya, Mhm, good. kangen ya Kanan, Syung. kanan. Kalau saya boleh tambahin ya, Syung. Silakan. Jadi kita ini diingatkan pada saat kita sedang dalam situasi yang nyaman, kita mencoba sadar penuh lewat mata kita, yang tadi Suci bilang waktu lagi hiking, kita serap tuh apa yang kita lihat, lalu kita juga serap apa yang kita dengar, mungkin suara angin, mungkin suara burung, atau suara pepohonan yang ditiup angin. Ya, lalu kita juga aware terhadap napas kita nih. Oh iya, lagi mendaki gini, kita mencium udara yang segar, lalu lewat kulit kita, gitu ya, Syung ya, kira-kira ya. Betul, Bu. Betul. Jadi justru lewat Syung Hengki ini kita ingat, oh iya, setiap saat dimanapun kita berada, kita mesti pakai kita punya panca indera sepenuhnya. Dan saat-saat dimana kita merasa nyaman, itu kita rekam. Kita rekam, kita masukin ke dalam bawah sadar kita. Yang nanti pada saat-saat tertentu, misalnya yang barusan Sesium Hengki ajarin kita nih, kita panggil tuh ingatan yang tadi, memori yang tadi, yang tentang kita lagi hiking, apa yang kita cium, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan lewat sentuhan kulit dan sebagainya. Itu ya, Syung ya? Betul, Bu. Betul. Mhm. Bahkan sekedar share beberapa tahun yang lalu waktu saya mulai pertama kali, jadi setiap kalau pergi kemana-mana saya udah nyiapin nih. Kalau mau ke sana saya mulai aware dengan yang mau saya hadapi. Jadi liburan satu itu bisa saya pakai untuk latihan rasa nyaman selama beberapa bulan ke depan. Jadi memori itu dipakai untuk berapa bulan ke depan, terus nanti setelah beberapa bulan kan biasanya jalan-jalan lagi gitu ya, pokoknya sehabis kerja jalan-jalan lagi dipakai lagi ingatannya untuk berapa bulan ke depan lagi. Jadi dengan begitu kita punya plan untuk liburan benar-benar kita nikmati gitu, kita record dan recordnya itu kita bawa ke berapa bulan ke depan waktu kita ada di Jakarta gitu, lagi ada dengan facing segala permasalahannya gitu. Jadi dengan demikian setiap liburan kita akan benar-benar merasa liburan dan setelah liburan pun kita bisa pakai memorinya untuk diri kita selama berapa bulan ke depan. Itu sih sekedar share aja. Oke, Suci yang lain mau nih tadi Suci Xiaoling ya, Suci Ferawati Silakan. mau Dulu Cie, lanjut dulu yang lain. belum? Oke, Suci Wida nih Belum bisa konsen ya. Lagi mau belajar dulu nih. belum bisa konsen. Ada mau yang ditanya nggak, Cie? Iya gitu merem, tapi nggak bisa bayangin gitu. Oh, jadi maksudnya gini, Suci punya nggak pengalaman yang membuat Suci nyaman? Nah, kalau tadi Susyung Hengki bilang bahwa dia punya pengalaman bahwa di ranjang dengan suasana AC yang nyaman, itu sudah membuat dia nyaman. Nah, yang kita cari adalah yang kita pernah lewati momen di mana kita merasa nyaman, mungkin banyak ya. Mungkin ada 1, ada juga 10, ada juga berpuluh-puluh gitu. Dan kita pilih 1, dan kita coba panggil memori itu untuk kita rasakan. Iya coba nanti. Malah Ya.
bisa kulitnya pada gatal-gatal sih ya. Kulitnya gatal-gatal jadinya. Gatal-gatal ya. Mm-mm. Kenapa tuh Susyong Hengki? Yang Bingung dipanggil juga. rasa nyaman, kenapa yang muncul rasa gatal? Gatal gitu ya. Iya. Tangannya gatal gitu. Jadi saya menggaruk deh. Hmm. Bu Wida membayangkan apa? Boleh tahu nggak? Pemandangan yang tadi yang saya suka. Oh, itu pengalaman sendiri atau create sendiri, Bu? Oh, aku memang suka gunung, saya pikir gitu. Oh, oke. Kalau waktu, ya itu berarti pengalaman ya. Mm-mm. Oke. Waktu ke sana pun, kalau waktu realnya gatal-gatal juga nggak waktu ke sananya? Enggak ya? Pak. Agak putus, Ibu. Mm-mm. Enggak gatal ya? Enggak, Pak. Oke, oke. Soalnya kita juga harus hati-hati. Kenapa saya tanya itu? Supaya yang kita anggap nyaman, waktu itu benar nyaman nggak? Kalau ada beberapa orang yang nggak nyaman. Jadi nanti nih ya, di sini saya ada presentasi. Ya, ini mengelola sensasi lewat meditasi, tapi rasa panas. Waktu itu saya lupa siapa ya, Bu Meleng ya? Kayaknya Ibu Saning ya? Atau siapa yang justru rasa panas bisa menimbulkan rasa gatal. Jadi makanya saya jarang pakai ini. Jadi ada beberapa orang yang membayangkan sesuatu tapi dia jadi gatal. Itu sebenarnya ada hal yang lain sih, tapi itu jauh lah pembahasannya. Tapi intinya gini, kalau bayangan itu menimbulkan gatal, jangan. Kalau menimbulkan efek yang nggak nyaman, jangan. Jadi cari lagi yang lain. Jadi kita sambil belajar untuk lihat. Intinya adalah kalau nggak menimbulkan rasa apa-apa dan nyaman baru digunakan. Jadi kalau ada efek berarti ada sesuatu. Nah, yang kedua, kita jangan diem. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, saya memandu dengan kata-kata. Nanti kan Bapak Ibu akan latihan sendiri tanpa kata-kata saya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu latihan sendiri dengan manggil nama sendiri, ulang lagi, terus pakai skrip yang tadi saya ya, dari mata ke kulit, terus ke penciuman, pokoknya ke semua indera. Bapak Ibu kan sebutkan sendiri. Sebenarnya itu membuat Bapak Ibu jadi fokus. Jadi kata-kata tuh membuat Bapak Ibu jadi fokus. Biasanya efek yang lain jadi hilang. Jadi efek gatel, efek sakit, efek yang nggak nyaman itu bisa hilang. Jadi maksud saya adalah kalau Bapak Ibu nanti meditasi sendiri, pertama cari pengalaman yang benar-benar nyaman buat Bapak Ibu. Yang kedua, jangan pakai skrip saya terus. Jadi jangan disetel video saya berulang-ulang untuk Bapak Ibu meditasi sendiri. Jangan. Kalau bisa, nanti Bapak Ibu menyebutkan kata-kata sendiri. Jadi dipandu dengan kata-kata sendiri. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu jadi bisa fokus. Betul. Jadi fokus dan ya itu tadi rasa-rasa yang nggak nyaman, gatel kah, sakit kah, itu jadi hilang. Jadi peranan peranan tadi manggil nama sendiri, kata-kata itu penting, betul. Itu penting banget. Kalau secara psikologis, secara saintis, kata-kata, manggil nama itu membuat kita jadi mengaktifkan prefrontal cortex yang nanti deh pertemuan yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita bahas. Itu sih. Terima kasih sudah di-share. Ya. Ada Ibu Rike. Suci Regi mau share? Wah, ini ada yang angkat tangan, siapa ya? Oh ya, saya Suci. Saya Rike. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran ya? Maaf ya, kita buka kamera, lagi ada di luar. Saya mau tanya nih, Susyong Hengki. Saya kan nggak bisa tiap kali ikut ya, nggak bisa tiap minggu gitu ya. Terus kalau yang Susyong Hengki ajarkan ini, di grup kita ini, Daily Mindfulness, kalau kita ikutnya lompat-lompat, nggak apa-apa kan ya? Seperti yang hari ini kan pas saya bisa ikut nih. Terus saya praktekin gitu, bagus sekali ya. Nah, hari ini nggak apa-apa kan ya sesinya? Nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa. Cuma gini,
kalau bisa dilihat video-videonya karena mungkin ada beberapa metode yang Bu Rike miss gitu. Jadi tapi kalau mau lompat-lompat nggak ada masalah. Cuma kalau pas kebenaran Ibu nggak ikut, terus ada teknik yang sebenarnya cocok buat Ibu, jadi kelewatan. Jadi kalau usul saya Bu Wileng sama Bro Hema tuh udah mengupload videonya, coba dilihat aja, nggak ikut tiap itu nggak apa-apa kok. Dan kalaupun latihannya loncat-loncat pun tidak apa-apa, nggak ada masalah. Oh iya, soalnya nggak keburu ya, maksudnya Ya, saya senang sekali diposting rekamannya ya, jadi kan bisa belajar. Tapi kayaknya nggak keburu ya, gimana nih? Jadi nggak nggak tahu mau apa-apa. lihat yang mana dulu gitu. Pengennya sih ikut yang dari mula ya, dari pemula gitu. Saya ingin sekali ya. Iya. Mungkin di grup ini kan masih ada postingannya ya, yang mula-mula gitu. Ada kok, ada. Untuk pemula meditasi, Ada. untuk pemula gitu, ada ya? Ada. Iya, nanti saya ulur-ulur lagi ya. Kalau Iya. nggak ketemu ya, saya minta tolong aja sama Suci Hoileng ya, Wileng Iya. ya. Nanti saya cari ya, ya. Itu ada di YouTube di Naga Wijaya Story, nanti Cia bisa pilih aja mau lihat yang mana. Oh iya, kan ya, ini bagus sekali ya, dengan mindfulness ya, yang hari ini juga sangat bagus ya, buat kita nyaman. Yang kemarin saya dengar juga saya lupa tentang apa ya, tapi bagus sekali loh. Jadi itu juga bagus ya untuk kesehatan, saya pikir sangat baik ya. Iya. Iya, kanan ya. Kanan. Suci Regi, sambil kita kenalan Suci Regi. Nggak kedengeran ya? Ini suaranya malah belum ada kali ya. Oh, ada, udah terbuka sih, udah ya. Mungkin nggak kedengeran kali ya. Oh, oke. Oke, ada lagi Sesyung Suci yang mau sharing? Kalau enggak, Sesyung Hengki boleh lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya nggak masuk lagi ke yang tadi ya, rasa panas, rasa dingin. Ini sebenarnya nggak saya buat untuk kita latihan sendiri, tapi intinya sebenarnya sama aja. Jadi untuk rasa nyaman, rasa panas, rasa dingin, itu sebenarnya bagus juga untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya rasa panas nih ya. Untuk rasa panas tuh beberapa waktu yang lalu kita pernah latihan ya. Ada beberapa teman-teman termasuk juga malah di sini yang saya ingat Bu Ria ya. Rasa panas sampai keluar keringat padahal cuma duduk doang, cuma berapa menit udah keringetan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Dengan dilakukan sering, kita juga sebenarnya ngelatih ya. Jadi ngelatih. Jadi ngelatih diri kita sendiri untuk ya itu tadi mengeluarkan mengeluarkan panas tubuh kita, keringetan kita. Dan ada yang mau Itu share. part of the sugesti ya, Sesyuk ya? Betul, Bu. Ya, mensugestikan diri kan ya? Betul. Biar untuk teman-teman yang lain, untuk pengalaman, ini boleh pakai mengimajinasikan naik sepeda, lari, jalan, berjemur. Kan kemarin COVID mungkin Bapak Ibu berjemur di bawah matahari, itu juga bagus ya. Bahkan saya pernah bilang bahwa untuk beberapa orang, termasuk saya, setelah kita latihan panas, setelah kita sudah selesai, kita pun masih keringetan. Pokoknya ini beberapa waktu yang lalu kita udah latihan dan cukup bagus ya. Beberapa teman-teman kayaknya Pak Widodo juga sama ya latihan ini juga. Jadi sama banyak manfaatnya. Tapi kembali lagi, kalau ada beberapa orang yang
latihan rasa panas tuh menimbulkan gatal-gatal, menimbulkan rasa yang dak-dikduknya cukup besar. Lewatin, jangan. Jadi kita penting banget untuk memonitor diri kita sendiri. Kalau rasa panas membuat kita jadi nggak nyaman, tinggalin. Kalau saya sih selalu yakin kalau rasa nyaman pasti semua orang enak merasanya. Tapi kalau rasa panas nggak mesti semua orang bisa nyaman dengan rasa panas. Demikian juga dengan rasa dingin. Rasa dingin juga sama. Bagi beberapa orang, meditasi dengan rasa dingin menyebabkan kita jadi apa ya? Jadi rileks gitu. Saya juga termasuk di dalamnya. Rasa dingin ini bisa diciptakan gimana? Saya kasih gambar ini Gunung Fuji. Mungkin Bapak Ibu udah pernah keliling, udah pernah ke luar negeri, udah pernah kemana. Nah, waktu yang deket-deket deh ke puncak segala macam. Nah, pengalaman itu bisa dipakai. Biasanya kita pakai kalau kita lagi merasa gerah, lagi merasa panas. Nah, meditasi rasa dingin nih bisa tetap dipakai, ya. Nah, di slide berikutnya saya tanya, kira-kira mengelola sensasi lewat meditasi itu apa sih kegunaannya? Ada yang mau jawab nggak nih? Kira-kira kalau dari penjelasan tadi sama kita latihan, kira-kira ada gunanya nggak nih? Mengelola sensasi lewat meditasi. Rasa nyaman, rasa panas, rasa dingin. Ada yang mau kasih pendapat? Belum ada yang berani. Ayo, ada yang berani kasih pendapat? Kira-kira mengelola sensasi ada gunanya nggak sih? Cici Felita, ayo. Belum dulu saya. Ya udah, saya biar kita mempercepat waktu juga, kesian nanti kalau nggak ini. Jadi mengelola sensasi itu penting banget ya. Sensasi kan sebenarnya cuma dari kepala aja, tapi dari kepala itu menyebabkan mood juga berubah. Jadi kayak tadi, rasa nyaman membuat mood kita ya jadi nyaman. Rasa dingin buat saya itu membuat saya jadi lebih rileks gitu. Rasa panas membuat kita jadi seperti kita latihan olahraga. Jadi mengelola sensasi ini sebenarnya satu bagian dari tahapan meditasi. Bagaimana perasaan, sensasi, feeling itu bisa di-drive. Dengan apa? Lewat meditasi. Jadi waktu kita sedang emosi, sedang marah, sedang dalam posisi yang negatif, kita sempetin duduk diam untuk mengelola sensasi yang tadi rasa nyaman. Pasti nanti emosinya akan turun. Atau kita lagi capek-capek, dari mana jantung kita berdebar keras dan segala macam, maka mengelola sensasi, terutama yang rasa nyaman, membuat kita jadi turun, gitu ya. Bahkan saya sering share juga, kita juga bisa melakukan itu untuk kalau mau periksa ininya, tensi darah, segala tensi, itu juga kita bisa coba. Jadi sebelum meditasi kita coba ukur, setelah meditasi kita coba ukur, maka kita bisa ngelihat efeknya. Itu sih yang saya mau sampaikan, pengelola sensasi. Nah, untuk bagian mengelola fisik di dalam meditasi yang hari ini kita bahas, ini pernah kita bahas sebelumnya. Ini sebenarnya cuma sekedar permainan, tapi dari sini nanti kita bisa belajar banyak. Waktu lalu ada beberapa orang yang berhasil, beberapa orang yang nggak berhasil ya. Ada yang berhasilnya cepat, ada yang berhasilnya mungkin agak lebih lama. Jadi intinya sebenarnya kita mencoba melatih bagaimana yang simpel ya, memperpanjang jari tengah kita. Ini cuma main-main, tapi dari main-main ini sebenarnya ini mempengaruhi banyak hal. Nanti kita coba lihat ya. Kita coba ya. Boleh ya, coba ya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, waktu itu kita pernah melatih gimana memperpanjang jari tengah. Jadi kalau jari tengah kita tuh sebenarnya nggak sama panjang. Nah, cara mengukurnya adalah Bapak Ibu lihat di jari, di pergelangan tangan kita tuh ada garis-garis. Kita buat dia jadi satu,
jadi satu, lalu kita naikkan ke atas, ya. Waktu Bapak Ibu naikkan ke atas, Bapak Ibu akan melihat jari tengah yang lebih panjang mana. Misalnya jari tengah yang kiri lebih pendek dari yang kanan, atau yang kanan lebih pendek dari yang kiri. Nah, tugas Bapak Ibu adalah memperpanjang salah satu jari. Ya, ini contoh. Kita coba lagi ya. Kita coba. Sorry. Coba di ini ya, dirapatkan lalu dinaikkan ke atas. Ya. Kalau saya jari kiri yang tengah kiri itu lebih pendek dari yang kanan. Terserah Bapak Ibu mau yang mana, tapi saya memutuskan untuk memperpanjang jari tengah kiri ya. Kalau Bapak Ibu terserah mau yang mana. Nah, sekarang tahap yang berikutnya, tahap pertama tentukan mana yang mau diperpanjang ya, dengan cara mengukur seperti ini. Udah ya? Nah, setelah sudah selesai, anggap jari kiri saya ya yang mau diperpanjang ya. Nah, sekarang yang dilakukan adalah Bapak Ibu tutup mata ya, ikuti tutup mata, lalu panggil diri Bapak Ibu, katakan ke diri Bapak Ibu, jari tengah tangan kiri saya tambah panjang ya. Katakan sekali lagi, panggil nama Bapak Ibu, katakan jari tengah tangan kiri Bapak Ibu bertambah panjang. Dan visualisasikan bahwa jari itu memanjang. Lalu pelan-pelan Bapak Ibu gerakan tangannya. Jadi digoyang-goyangkan dan bayangkan bahwa jari tengah Bapak Ibu benar-benar tambah panjang. Sekali lagi, sambil tutup mata, panggil nama Bapak Ibu, katakan bahwa jari tengah tangan kiri Bapak Ibu bertambah panjang. Visualisasikan itu, dan sambil gerak-gerakan tangan kiri Bapak Ibu, seperti ini. Bayangkan terus, panggil, visualisasikan, terus lakukan itu, terus. Oke. Setelah selesai, boleh dibuka matanya Bapak Ibu dan coba ukur sekali lagi. Boleh tahu dong yang bertambah panjang yang mana, yang tidak bertambah panjang yang mana. Ada yang berhasil? Saya berhasil, Sesyung. Tali pendek sekarang jadi panjang. Itu karena saya atau karena Ibu Ferawati? Yang pasti bukan karena saya. Jangan khawatir, bagi yang sudah bertambah panjang itu cuma temporary aja ya. Kita coba lihat lagi. Siapa lagi yang bertambah panjang? Saya juga sama, Syung. Bertambah panjang. Aneh Iya, ya. Kita nggak aneh. pernah mikir, iya aneh. 2, ada lagi. Dari saya juga Syong, bertambah panjang. wih, mantap. Aneh kan? Aneh, tapi Aneh nyata. ya, tapi nyata, betul. Banyak kan yang berhasil. Penyebabnya ya karena pertama Bapak Ibu tadi udah belajar untuk nyaman di awal. Yang kedua juga kita nyoba ini. Siapa lagi nih? Ada yang mau share lagi? Lucu ya, cuma digituin aja bisa bertambah panjang. Ada yang mau? Ayo, ada lagi yang mau share? Jadi jangan khawatir ya. Ternyata bisa kan? Iya. Makanya aneh tapi nyata. Yung, ini Ya. kan mengelola fisik lewat meditasi. Kita juga boleh ngelola, misalnya nih, oh iya, pipi saya nih nggak mau turun nih, jadi saya pengen pipi saya kenceng. Itu juga bisa ya, Syung? Sebenarnya
ada beberapa hal yang kita kalau dibilang nggak bisa against the nature gitu ya. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa against the nature, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya segala sesuatu hasilnya itu tergantung dari kekuatan fisik kita, kekuatan pikiran kita. Jadi kalau kita sering berlatih, kita akan bisa. Jadi contoh yang gampang, saya pernah punya beberapa bulan belakangan ini tuh di perut saya sebelah kiri pinggang tuh ada seperti kayak otot sakit enggak, tapi kayak aneh gitu loh, kayak keras gitu. Nah, yang saya lakukan, saya latihan terus bahwa saya bilang bahwa keras di pinggang kiri itu hilang sambil divisualisasikan, sambil saya sebut. Dan selama beberapa waktu saya lakukan meditasi itu hilang. Tapi saya juga punya misalnya kayak gigi gingsul gitu. Dulu saya lagi iseng, ini bisa gak nih diperbaiki? Jadi ada beberapa hal yang secara fisik tuh memang juga nggak bisa, Bu Hileng. Jadi ada yang secara fisik memang nggak bisa, secara fisik karena memang against nature. Tapi untuk beberapa hal yang ya artinya kita latih untuk dihilangkan atau diminimalisir efeknya tuh juga bisa. Nah, kalau ditanya mana yang bisa, mana yang enggak, saya nggak bisa jawab, Bu Hileng. Tapi memang butuh latihan untuk waktu yang lama. Cuma saran saya, kalau kita memang punya penyakit, kita punya ada sesuatu sakit atau penyakit, selain dari kedokteran, kita bantu dengan ini, itu juga jadi bagus. Itu sebabnya kan kadang-kadang kita diajarkan dalam berbagai agama ya, kalau kita berdoa, kalau misalnya ada yang sakit dan segala macam, minta penyakitnya hilang, penyakitnya diangkat dan segala macam, itu sebenarnya sama dengan sini. Cuma kadang-kadang kalau kita berdoa suka lupa, kita cuma mengucapkan aja. Kita mengucapkan aja dan kadang-kadang cenderung jadi cuma lip service. Ya udahlah doa aja karena udah nggak punya harapan, padahal salah. Yang perlu dilakukan adalah kita berdoa atau meditasi, betul. Kita panggil, niatkan, visualisasikan, dan gunakan bahasa. Jadi yang kita lakukan malam ini sebenarnya itu adalah dasar dari semuanya, dari mengelola sensasi, mengelola fisik. Jadi pertama calm dulu ya. Ini nanti mungkin boleh diingat dan direview lagi. Yang pertama calm dulu. Yang kedua jangan lupa untuk panggil nama. Yang ketiga lakukan visualisasi atau imajinasi. Yang ketiga sebutkan apa yang dimaui. Kalau tadi kan kita mau jarinya tambah panjang, kita mau rasa nyaman, kita mau sakit apanya hilang, itu. Jadi cuma 4 aja. Pertama harus didahului dengan calm dan relax dulu. Panggil nama kita masing-masing, terus buat visualisasi atau imajinasi yang detail, apa yang dimaui. Selain imajinasi, katakan. Jadi kalau dengan mengatakan tuh justru jadi lebih ada efeknya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan latihan-latihan kita tadi, fisik dan sensasi, 4 itu yang kita terapkan. Itu sih, Bu. Ada yang mau kasih komentar lagi? Sambil saya. Yang tadi tangannya panjang udah mulai normal ya? Lagi. Udah balik normal. Udah balik normal. Sambil review dikit-dikit juga, boleh kasih tanggapan nggak? Mengelola fisik lewat meditasi itu apa gunanya? Kira-kira menurut Bapak Ibu kita bisa melakukan apa? Tadi kan dengan jari ya. Kira-kira kalau bilang sakit penyakit, ya mudah-mudahan kita nggak punya sakit penyakit ya. Tapi yang paling simpel mengelola fisik lewat meditasi, apa yang bisa kita terapkan kira-kira? Meditasi dengan mengelola fisik tuh kita bisa terapkan di mana?
Kan kita nggak mungkin manjangin jari tiap hari gitu kan. Dan kita juga nggak mungkin yang tadi saya bilang nggak mau kan kita sakit. Tapi apa yang simple yang bisa kita lakukan? Teknik ini kita bisa terapkan di mana gitu? Ada yang bisa kasih masukan? Mungkin untuk itu ya, ngelola rasa sakit ya. Boleh, betul. Betul sekali. Apalagi mengelola rasa sakit, betul. Ada lagi yang lain? Jadi kalau pas kita sakit di fisik, kita kelola dengan ini, betul. Pusing sedikit. Rileks sama ketenangan. Gimana Bu Ferawati? Rileks sama ketenangan, tenang jadi pikiran. Betul. Oke. Relax dan tenang, ya. Itu lebih ke yang tadi ya, yang mengelola sensasi, tapi boleh. Karena waktu pikirannya tenang, badannya juga jadi rileks, betul. Apalagi sebenarnya yang paling simpel adalah kalau Bapak Ibu pulang kerja atau pulang dari capek. Kita kan kadang-kadang suka lupa ya, pulang kerja, pulang dari capek, aduh capek tiduran sebentar, aduh makan dulu sebentar, aduh. Jadi sebenarnya kalau kita capek, kita bisa melakukan latihan fisik digabungkan dengan sensasi. Dengan apa? Yang tadi, mengelola rasa nyaman, tapi digabungkan dengan fisik. Jadi waktu Bapak Ibu hirup nafas, waktu Bapak Ibu membayangkan, waktu Bapak Ibu membayangkan di kulit, di mata, di hidung, dan lain sebagainya, rasakan bahwa itu juga masuk ke kulit, ke tubuh. Yang tadi di awal kita sempat latihannya, jadi ke otot-otot, rileks ke tulang, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dipakai oleh Bapak Ibu setiap harinya. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu setiap pulang kerja, spend waktu 3 menit, 4 menit, atau sampai 5 menit dengan latihan ini, itu akan membuat pertama, Bapak Ibu akan punya latihan sendiri. Yang kedua, teknik yang digunakan makin lama makin menguat di pikiran Bapak Ibu. Jadi kembali ya, pulang kerja capek, pakai ini yang mengelola sensasi dan mengelola fisik. Itu. Jadi kalau habis dari capek-capek apa-apa tuh pakai begini. Itu bagus sekali. Caranya mulai dari apa ya? Mulai mungkin kita pulang capek, kita sadari bahwa tubuh kita letih, otak kita letih. Lalu kita mulai mungkin tarik nafas dulu, buang nafas, susah rileks, lalu imajinasi bahwa dari oksigen yang kita hirup itu menyebar ke dalam seluruh tubuh kita, membuat tubuh kita jadi terisi, sel-sel darah kita terisi oksigen dan melepas yang letih-letih tadi, gitu kali ya? Bisa. Begitu caranya, Syung. Iya, betul. Kalau saya lebih ke ingetin aja waktu Bapak Ibu mengalami kondisi nyaman tadi, misalnya mengunjungi tempat-tempat yang nyaman itu, bayangkan bahwa yang tadi, yang udara dihirup tuh membuat kita jadi rileks. Boleh pakai kata-kata sendiri aja, intinya pokoknya apa yang kita experience itu membuat itu masuk ke tubuh, membuat itu jadi bukan sensasi, Syung. Nanti akan masuk ke fisik sih Bu. Jadi sebenarnya meskipun saya bilang ini mengelola sensasi, terus ada juga mengelola fisik, sebenarnya keduanya betul. Waktu sensasi kita nyaman, fisik kita jadi nyaman. Tadi itu sebabnya waktu memperpanjang tangan, saya bawa yang sekarang tuh sebenarnya rasa nyamannya lebih panjang dibandingkan dengan dulu-dulu. Waktu pertemuan beberapa minggu yang lalu, kan ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Mungkin yang berhasil banyak, tapi kalau saya ngelihat itu karena saya melatih rasa nyamannya nggak terlalu panjang. Tapi kalau dilihat hari ini, mengelola rasa sensasi nyamannya tuh agak panjang. Itu sebabnya mungkin keberhasilannya betul, bahkan bagi yang baru mulai ya, bagi yang baru bergabung. Padahal kan kalau baru bergabung bisa dikatakan,
kok bisa cepat gitu. Itu karena kita melalui rasa nyaman tadi lebih banyak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti udah capek dan segala macam, selalu ingat meditasi, selalu kita mulai kalau mau ada sesuatu yang kita intensikan, mulai dengan rasa nyaman dulu. Relax dan nyaman itu penting banget. Setelah relax dan nyaman terlalui, baru kita goalnya mau apa. Misalnya mau fisiknya dan segala macam. Tapi untuk kondisi capek, digabungkan aja, itu boleh. Sebenarnya slide berikutnya adalah ini, mau menanyakan prakteknya, tapi ada kebanyakan masih baru yang sebentar, ada berapa? Ada 18, tapi mungkin sebagian besar baru kali ya, Bu Wileng. Jadi ada 5 yang baru. Ada 5 yang baru ya. Bagi teman-teman yang sudah lama, ada yang mau share gak nih? Ada yang mau share apa yang mau diniatkan untuk dipraktekkan secara teratur? Gini, saya sebelum kita balik ke slide ini, tadi di slide awal saya katakan ini ya. Sebentar. Ini. Jadi kita tuh sebenarnya sudah masuk di tahap kedua. Cuma tahap kedua ini belum full bisa mengontrol tubuh. Karena untuk mengontrol tubuh, kita butuh latihan yang terus-menerus. Kalau kita misalnya merasa tubuh kita keringetan lewat meditasi, lalu rasa sakit hilang, lalu gatal-gatal hilang, kadang-kadang untuk di awal-awal kita cuma merasakan itu dalam 2-3 menit. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya kalau bisa, itu bisa berlangsung dalam durasi yang panjang. Meditasinya bisa sebentar, tapi efeknya bisa panjang. Nah, itu yang bagus. Nah, saya men-challenge teman-teman, target kita sekarang di poin nomor 2. Tapi saya men-challenge Bapak Ibu untuk melatih terus pikiran tubuh, supaya efeknya ke tubuh kita tuh jauh lebih panjang. Nah, untuk melatih di poin 12 ini, pikiran tubuh, saya meminta Bapak Ibu ini tadi. Kalau bisa, pilih salah satu teknik yang memang bisa dilakukan secara terus-menerus. Meskipun itu cuma 1-2 teknik, nggak apa-apa, tapi yakinkan bahwa itu dilakukan secara teratur, dan yakinkan itu bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Gitu. Itu mungkin dikasih lihat tekniknya apa aja. Oke, kayaknya slide-nya saya nggak siapin di sini, tapi intinya sebenarnya ini sih yang kita lakukan kan kemarin lebih ke awareness yang awal ya, lalu kita mindfulness tuh lebih ke kita melihat pikiran kita, feeling kita, sensasi tubuh kita dengan ngeliatin aja. Meditasi itu sebenarnya sudah rangkum di hari ini, mengelola sensasi dan mengelola fisik. Nah, dari awareness, mindfulness, dan meditation, kira-kira ya itu tadi, Bapak Ibu, saya sebenarnya challenge kalau bisa pilih, kembali lagi ya, pilih kegiatan yang kira-kira bisa dilakukan untuk waktu yang panjang. Kalau kira-kira baru awareness dulu, nggak apa-apa, awareness. Kalau sudah bisa meditation dengan yang rasa nyaman, silahkan. Tapi harus dilakukan secara teratur. Itu sih. Mungkin itu aja sih Bu Wileng untuk hari ini. Lebih ke mengencourage teman-teman aja supaya jangan dilupain tekniknya, jangan dilupain latihannya. Oke, saya pikir itu aja dulu mungkin dari saya, Bu Wileng, Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan silakan. Iya. Ngeliatin. Siung boleh tanya nggak Siung? Boleh Ibu, diperbolehkan. Iya, kalau kita kan kadang sulit untuk tidur gitu ya Siung ya. Bagaimana cara meditasinya ya Siung? Sebenarnya tergantung kebutuhan Ibu.
Tapi mau tahu dulu, nggak bisa tidurnya karena kenapa ya? Apakah karena banyak pikiran, tapi banyak pikiran terus nggak bisa tidur, atau cuma bengong aja, atau gimana? Nggak bisa Enggak, tidurnya Syong. Enggak, Syong, enggak ada banyak pikir apa-apa, enggak ada pikir apa-apa. Kenapa ini mata kadang nggak bisa mau merem gitu, Syong. Kadang susah itu untuk merem gitu loh. Kita rasa pengen merem gitu ya. Sampai saya dengerin lagu apa seperti lagu-lagu itu instrumental supaya dia mau tidur gitu pakai pakai di kuping. Tapi masih aja nggak bisa tidur itu. Kenapa ya, Syong? Ya saya juga nggak Iya. ngerti. Kalau saya mengatakan bahwa ini coba latihan di yang rasa nyaman, Ibu, tapi nggak akan bisa langsung. Jadi maksudnya gini, pikiran Ibu untuk bilang bahwa saya mau tidur, itu kadang-kadang kan nggak diikuti oleh tubuh. Karena tubuhnya belum terbiasa menerima perintah dari diri kita sendiri. Nah, sekarang caranya gimana? Harus dilatih terus. Latih terusnya gimana? Latih untuk nyaman dan tidur. Nyaman dan tidur. Nyaman dan tidur. Tapi itu nggak bisa langsung, Bu. Itu terus harus dilatih terus dan jangan terputus. Jadi kalau saya sarankan, meditasinya yaitu tadi, bayangkan suasana yang nyaman, tapi nyaman yang nyaman ya Bu, nyaman dalam pengertian yang Ibu bisa istirahat. Lalu katakan juga diri Ibu bahwa di tempat ini Ibu nyaman dan bisa beristirahat. Jadi lakukan itu terus-menerus. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, maka nanti diri Ibu jadi lebih sugestif. Jadi sebenarnya cara kita dengan jari ini itu juga salah satu cara untuk mengukur sugestivitas diri kita sendiri. Jadi singkatnya, ya tetap harus latihan terus, Bu. Oke, kanan ya, Kalau Syong. bisa jangan minum obat lah. Iya, kanan, Syong. Makanya itu saya Kanan. nggak berani minum obat, Syong. Iya, kalau Takut bisa sih jangan. kebiasaan. Syong. Betul, betul. Kalau mau ya dikurangi. Kalau saya selalu bilang kalau memang mau ya dikurangi. Kalau sekarang sudah ada obat dikurangi, tapi ditambah dengan meditasi, gitu sih. Oke, kanan ya, Syong. Kanan. Berikutnya. Syong mau tanya Syong, jadi yang PR Syong, siapa yang mau tanya tadi? Nanti. Iya, silakan Bu. Mau tanya kalau kita meditasi duduk di lantai atau di atas kursi, Syong? Iya, kalau saya agak against kalau duduk di lantai yang kita nggak nyaman, Bu. Jadi sebenarnya tergantung nyamannya kita. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu suggest untuk duduk di lantai. Tapi kalau di lantai terus ada penyangga, ada kita nyaman, itu boleh. Tapi kalau misalnya enggak dan membuat kita sakit, lebih baik dihindari, Bu. Jadi kalau yang berlatih, kita yang bersama-sama dengan saya lebih suggest yang penting kita nyaman. Yang penting kita nyaman dan duduk tegak. Yang penting kan belakangnya nggak ini. Jadi saya sih nggak suggest duduk di bawah, Bu. Apalagi kalau di lantai, tulang ekor kita tuh juga bisa jadi sakit gitu. Jadi lebih baik sih di bangku nggak apa-apa, Bu. Oh, di atas ranjang juga boleh ya, Syong? Nggak masalah, tapi jangan sampai ketiduran, Bu. Kecuali kalau tujuannya untuk tidur ya. Kalau tujuannya untuk tidur lain persoalan. Tapi kalau misalnya memang bisa di atas ranjang dan sambil rebahan tapi tetap aware, boleh aja. Sebenarnya kalau di ranjang dengan posisi duduk tuh nggak ada bedanya dengan di lantai. Karena posisi kita kalau di tempat tidur kan akan jadi agak dance turun, betul. Akhirnya malah jadi nggak tegak. Kalau saya sih lebih mengusulkan duduk di kursi yang lumayan empuk, tapi sandarannya lumayan cukup tegak. Itu sih lebih Itu kakinya bersila atau tidak? nggak perlu, Bu. Jadi untuk yang teman-teman yang udah ngikutin di sini, saya sering bilang nggak mesti. Posisi bukan jadi yang utama kok, Bu. Yang penting adalah pikiran kita. Jadi nggak usah. Kaki di lantai saja, kayak gitu. Ya, kanan Syong. Kanan. Ada lagi yang mau tanya?
Ayo manfaatin ada Sesyung Hengki. Syung, jadi yang mengenai PR-nya itu apa ya, Syung? Maksudnya kemarin itu saya lupa tuh Iya, rekamnya. sebenarnya sih saya cuma mau men-encourage masing-masing dari kita punya komitmen untuk latihan gitu loh, Bu. Ya Jadi kemarin pilih poinnya apa ya? Yang saya juga lupa tuh. ini aja. Cuma pilih salah satu teknik itu aja. Temukan teknik yang cocok buat kita. Jadi misalnya Bu Hileng, saya mau latihan mindfulness karena mindfulness menurut saya cocok untuk saya gitu. Kayak gitu sih Bu. Jadi saya sebenarnya cuma mau jadi kita jangan terlalu mau latihan awareness, mindfulness dan meditation, tapi kita bingung nanti latihannya kapan, nggak usah. Jadi kalau menurut saya kita cukup satu aja. Kalau misalnya mau mindfulness, mindfulness dulu aja. Dan terus-terusan dilatih. Kalau kita mau meditation yang tadi rasa nyaman itu aja dulu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Karena nanti kalau terlalu banyak jadi bingung sendiri gitu. Itu sih. Saya pikir tadinya ini kayak satu kesatuan ya. Jadi yang namanya awareness itu aware, jadi kita selalu harus waspada. Jadi kadang-kadang begitu kita udah melakukan kesalahan, baru kita sadar, oh ya saya tuh nggak waspada gitu kan. Iya. Jadi kita ingetin lagi, oh ya kita mesti aware, mesti waspada. Lalu Itu yang namanya ya. mindfulness, kita harus ya seperti kayak kita lagi cuci piring, lagi nyapu, lagi jalan gitu kan. Kita harusnya kita sadar, kita bisa ngerasain lagi olahraga, lagi berjemur, kita juga bisa ngerasain lagi kita jalan-jalan ke gunung, ke pantai. Nah, kita berusaha untuk total sadar penuh. Makanya yang tadi saya bilang, oh ya Syung, ini ingetin kita ya untuk selalu mindful bahwa kita menggunakan indera kita maksimal pada saat kita lagi jalan-jalan. Nah, itu menurut saya bagian dari yang penerapan mindfulness gitu loh. Ya, juga kayak lagi kita cuci piring dan sebagainya, itu kan daily mindfulness kita gitu. Nah, kalau yang namanya meditation itu sebaiknya kita latih secara teratur, mungkin rutin, ya. Mungkin ada yang mau pilihnya pagi, ya meditasi tadi gitu kan. Saya pikir kayak gitu Syung, satu kesatuan ya. Itu yang perfectnya Bu. Jadi benar, itu sebenarnya tujuannya waktu saya memberikan ini semua. Cuma kalau bagi yang nggak semua pun nggak apa-apa. Jadi requirement minimumnya lah memilih salah satu. Tapi benar yang Ibu bilang, kalau ini sebenarnya jadi satu kesatuan karena mau ngomongin ini, mau ngomongin yang kadang-kadang kita perlu mengontrol pikiran, kadang-kadang kita perlu mengontrol tubuh, kadang balik lagi ke pikiran, balik lagi ke tubuh. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang ada, yang saya sampaikan tuh sebenarnya mendukung dua hal itu sementara ini. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Cuma kembali lagi, requirement minimum dari saya mencoba paling enggak rutin di salah satu dulu gitu Bu. Tapi benar yang Ibu bilang, untuk mendapatkan mendapatkan hasil yang maksimal buat diri kita untuk daily mindfulness tadi, saya sih memang menyarankan semua awareness, mindfulness, meditation karena satu sama lain saling mendukung. Benar yang Ibu bilang. Gitu sih. Benar. Oke, siap Sesyung. Yang lain siap nggak? Teman-teman yang lain siap? Harus siap katanya. Nanti kalau siap baru kita lanjut lagi tuh yang masih banyak dan itu penting banget. Oke. Oke, saya tutup dulu. Oke,
kayaknya sudah ini. Silakan saya kembalikan lagi ke Bu Hileng. Kalau ada pertanyaan sih masih oke, tapi kayaknya udah pada malam juga nih. Silakan. Oke, kanan banget Susyung Hengki, kanan juga teman-teman yang sudah hadir. Jadi nanti Susyung Hengki tetap akan isi at least 1 bulan 1 kali ya Susyung Hengki untuk kita latihan terus. Jadi sembari kita latihan setiap hari di rumah, jadi ada waktu-waktu di mana Susyung Hengki nanti ngajak kita latihan bareng. Ya, oke. Teman-teman, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam acara Daily Mindfulness ya. Hari ini saya senang juga ada 5 peserta baru yang sudah join dan kelihatannya juga mereka antusias ya, Susyung Hengki ya. Oke, selamat malam semuanya. Wan An, sampai ketemu. Oke, selamat malam Bu Selamat Hileng. malam semuanya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Pamit ya. Ya, Bye. saya juga pamit ya. Bye.